Orang Daek pergi ke Kuantan, hendak menuai sejalau padi. Nak dengar pincang perempuan, jomlah simak talk show Puan di Bumi. Assalamualaikum encik, tuan dan puan dimanapun berada. Jomlah simak bincang-bincang membahas isu perempuan di Riau, baik masalahnya dan juga prestasi. Bersama sahabat Puan dalam rancangan program Puan di Bumi. Hai sahabat Green, kembali lagi bersama saya Kairunisa di special edisi yaitu Puan di Bumi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang yang biasanya isu-isu masih hangat ya untuk dibahas pada saat ini. Dan apalagi kalau bukan tentang mental health atau kesehatan mental. Namun biasanya ini berkaitan dengan Gen Z atau generasi Z gitu ya. Tapi yang saat ini coba kita angkat adalah kesehatan perempuan dan kesehatan mental. Nah, jadi lebih spesifik lagi, ada perempuan gitu. Dan karena kita ngebahas tentang kesehatan mental, sekarang kita sudah mendatangkan salah satu narasumber yang memang berkecimpung di isu ini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Priska Priscilla. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Walaupun Zoom, tapi tetap semangat ya Mbak Priska ya. Ya, halo semua, semangat dong. Apalagi kan hostnya Mbak Nisa. Weh. Jadi gimana nih Mbak? Sehat ya? Sehat-sehat, lagi Sehat. semangat. Oke. Nah, jadi kita akan ngebahas atau diskusi secara santai aja ya Mbak Priska ya, apalagi waktunya ini kan sore ya. Jadi kalau sore ini kalau agak berat itu lumayan lumayan ini ya, lumayan menguras juga energi. Jadi kita pengen diskusi santai aja. Dan ngomong-ngomong kalau ngebahas tentang kesehatan mental ini ya Mbak Priska ya, seperti yang saya bilang tadi, itu kebanyakan kita ngebahas atau mengkaitkan dengan generasi milenial atau generasi Z lah gitu ya. Tapi bagaimana dengan perempuan yang juga pasti apa ya punya keluh kesah tersendiri dengan kondisi mentalnya gitu. Nah, ini banyak juga sih penelitian-penelitian yang menerangkan tentang kondisi perempuan saat ini yang lebih banyak gitu ya mengalami gangguan mental dibanding laki-laki. Namun sebelum kita ngebahas lebih jauh nih Mbak, mungkin boleh deh dikenalkan dulu. Mbak Priska ini salah satu coach ya, coach kesehatan mental dan founder dari salah satu lembaga yang memang bergerak di kesehatan mental itu sendiri. Mungkin bisa diperkenalkan, Mbak? Ya, sore semua. Perkenalkan nama saya Priska Priscilla, atau biasa dipanggil Coach Pris. Saya kebetulan founder Happy Self by PT Stress Management Indonesia dari 7 Oktober 2014 ya. Saya per hari ini mengajarkan terutama mengenai peningkatan kapasitas diri. Jadi sebenarnya peningkatan kapasitas diri ini sangat penting sekali untuk menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup ya. Jadi karena gini, masalah atau stres itu kan tidak bisa dihindari. Jadi bagaimana caranya sebenarnya kapasitas kita yang dinaikkan. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak. Nah, itu juga berkaitan dengan kondisi fisik kita yang akhirnya efek ke kondisi mental kita. Kurang lebih yang terjadi selama ini seperti itu. Ya, sorry, masih termute. Oke, jadi kalau lembaga Happy Self ini sudah berapa lama ini, Mbak, berdirinya, Mbak? Kebetulan kita berdiri dari 7 Oktober 2014, Mbak Nisa. Wah, udah lama banget ya. Iya, cinta banget nih saya sama kesehatan mental. Ya, kalau berarti Mbak Fris ini ya, emang backgroundnya psikolog atau gimana nih, Mbak? Jadi gini ya, makanya kan IG saya juga Coach Pris ya, karena saya bukan psikolog, tapi saya menempuh pendidikan S1 psikologi, kemudian dengan sertifikasi coaching yang berstandar internasional seperti itu.
Oke, berarti memang memang ini ya sudah banyak menggali tentang ilmu-ilmu kejiwaan atau kesehatan mental itu sendiri dan sudah banyak Ya, itu ya membantu masyarakat umumnya gitu. Biasanya iya, iya. itu apakah ada spesifiknya gitu Mbak? Apakah hanya generasi muda atau gimana? Kebetulan rata-rata klien yang datang ke kita itu, nih ya, yang rata-rata itu suami istri, kemudian orang tua yang sudah putus asa dengan anaknya, atau anak muda juga. Tapi anak mudanya itu yang pekerja ya. Kalau biasanya kalau anak yang tidak bekerja itu, yang levelnya generasi muda itu dibawa oleh orang tuanya. Mm-mm. Biasa yang dilakukan itu tindakannya apa aja Mbak? Biasanya Mbak? Jadi gini, biasanya kita punya assessment ya, namanya brand health assessment. Kemudian setelah ada assessment itu, kita kalau memang mereka mau lanjut, mereka bisa melanjutkan dengan sesi coaching gitu. Coachingnya itu maksimal 10 kali. Bisa online, bisa offline, tergantung kan. Kayak waktu itu saya punya klien umur 8 tahun di Palembang ya. Jadi ya kita pakai Zoom gitu sebanyak 10 kali. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti memang Zoom ini sangat membantu sekali ya Mbak ya teknologi. Iya, membantu. Jadi gini, sebenarnya poinnya itu bukan di Zoom-nya. Poinnya itu adalah bagaimana orang tuanya, karena kan kebetulan anak ini kan masih kecil. Ya Orang Mbak. tuanya memberi apa melaksanakan protokol-protokol yang memang kita sudah atur gitu. Jadi setelah asesmen kita kan tahu kondisinya. Akhirnya kita buatkan program. Jadi program setiap individu itu berbeda gitu, tergantung kondisinya seperti apa. Bahkan dengan tendensi simptom yang sama bisa jadi programnya berbeda gitu loh, individu yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu sih. Oke, berarti Hmm. diukur ya biasanya Ya, 10 kali ya. Tapi apakah ada ya. lebih Mbak, dari 10 kali? Ada waktu itu orang tuanya saking enaknya dikasih lagi satu kali lagi 10 satu paket kan 10 kali lagi. Saya bilang, Bu ini terakhir ya, saya udah nggak mau lagi karena Heeh. saya ingin orang tuanya itu yang menjadi titik kunci pemulihan dia gitu loh. Jadi kadang-kadang kita sebagai coach itu kan kita juga kalau saya ya, saya tidak mau klien saya tergantung pada saya. Ya. Makanya kenapa 10 kali biasanya sesi satu sesi 2 itu berat sekali tuh Mbak. Itu di mana inner child-nya saya bongkar habis-habisan. Kemudian dia pasti kalau nggak biasanya saya suruh apa ya vegan ya supaya dia nggak oleng. Jadi oleng itu dalam arti kondisi fisiknya nggak kuat. Jadi kadang-kadang kalau emosi itu keluar semua, kadang-kadang fisik kita kan juga terkuras energinya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sesi ketiga itu dia sudah mulai harus menghadapi kenyataan gitu loh. Jadi sesi satu, sesi dua itu biasanya kadang-kadang lari-larian, masih denial, ya kan, kejar-kejaran. Mending kejar-kejarannya cantik gitu ya, ini kejar-kejarannya nggak enak. Jadi saya tuh melihat itu, oh bisul harus saya pecahin kan bisulnya kan, pasti sakit. Jadi saya selalu mengajarkan adalah kembali ke masa itu, hadapi rasa sakit itu dengan sadar. Jadi eh, pastinya nanti dia pemulihannya akan lebih permanen seperti itu Mbak Nisa. Karena Oh, kan benar-benar dihadapi ya, back. ya. Seperti Oh, itu. berarti oke, ini sudah mulai masuk Mbak, ke ranah perempuan. Tadi Mbak Ya, sudah ya, singgung tentang orang tua, ya, orang tua ya. si ibu dan juga ayah gitu ya. Nah, Hmm, ini menarik sih sebenarnya karena apalagi saat ini kan Indonesia pengen menuju ke 2045 itu Indonesia emas. Artinya hmm, ingin melahirkan generasi-generasi yang memang kuat mental gitu ya, mampu beradaptasi ya, segala segala hambatan di luar sana, apalagi dengan teknologi digital yang saat ini juga akan membuyarkan identitas tiap individu gitu ya, sehingga sehingga banyak yang tidak tahu dirinya mau apa, dia akan termakan dengan algoritma algoritma media sosial seperti itu. Nah, sehingga memang perempuan atau ibu ya, atau nanti siapa saja gitu, entah dia mau menjadi ibu atau menjadi orang tua, tentu harus siap mental, Mbak ya. iya.
Justru bahaya kalau seorang ibu itu tidak apa ya, tidak siap mentalnya. Saya kan pernah menikah muda ya, jadi saya merasakan sekali kalau menikah muda terus jadi ibu waktu muda, kadang-kadang kita nggak siap gitu loh. Kita maaf kata kita juga kan nggak ada parenting school di Indonesia. Jadi maksudnya, jadi ternyata jadi orang tua itu harus belajar terus Mbak Nisa, Mbak gitu loh. Jadi kita tuh harus mau beradaptasi. Apalagi percaya nggak percaya, itu kesehatan mental anak itu udah mulai sejak dalam kandungan. Jadi apa yang kita makan, yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan, itu percaya nggak percaya, itu tertransfer dalam tanda kutip kepada anak. Jadi misalnya contoh ya, saya waktu itu pernah berdiskusi dengan sahabat saya yang dokter, kebetulan beliau dokter umum, dia bicara, anak saya ada dua, itu berbeda. Waktu yang pertama itu lebih melo, karena waktu dalam kandungan melankolis sekali. Jadi sedihan, murung gitu kan. Karena waktu mengandung, dia nangis terus. Kebayang nggak? Jadi sahabat saya tuh nangis terus, sedih terus. Sedangkan yang kedua, anaknya tuh ketawa terus gitu loh. Karena waktu dia hamil, ya dia ketawa-ketawa aja gitu. Jadi itu efek ternyata Mbak. Nah, kemudian pola asuh ya. Nah, wanita ini di Indonesia kompleks. Bahkan 1 kali 24 jam nggak cukup. Kenapa? Multitasking. Apalagi kalau misalnya dari sejak apa sih, kita dari lajang kemudian punya karir kan, itu sudah beban. Nah, masalah utama sebenarnya apa sih yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental? Hormon. Jadi hormon itu sebenarnya pada saat tidak imbalance itu langsung efek ke otak kita. Karena kan sebenarnya kesehatan mental itu kan cara berpikir. Nah, cara berpikir itu secara neuroscience itu ada di otak kita. Jadi pada saat misalnya contoh kita menstruasinya apa tidak teratur, itu efek, Mbak. Ya, biasanya kan mukanya panas. Habis mukanya panas kan kepalanya sakit. Nah, bagaimana dia mau sehat mental ya kan? Kalau secara fisik seperti itu. Makanya memang harus ada tindakan-tindakan, apalagi kan nanti kan dia harus tahu genetiknya itu seperti apa sih sebenarnya genetik perempuan ini kan gitu loh. Kita perempuan itu harus tahu, kita harus mempelajari. Oh, orang tua saya itu, ibu saya itu ada kecenderungan seperti ini, ayah saya kecenderungannya seperti ini. Jadi dengan mempelajari genetik, kita nanti bisa mengantisipasi atau punya trik-trik khusus. Contoh di keluarga saya itu eh, riwayatnya itu jantung dan kanker ya. Jadi kan saya harus punya antisipasi ekstra. Karena apa? Kalau yang apa misalnya yang jantung itu kan hormonnya kan berarti lompat-lompat ya gitu. Akhirnya apa? Kita tuh bawaannya nggak capek, kita bekerja selanjutnya gitu kan. Udah gitu kadang-kadang saya pernah mendapati kasus yang apa? Jadi bawaannya nggak capek terus gitu kan, ada beberapa kondisi mental yang nggak capean Mbak gitu. Nah, tapi ternyata efek ke jantung kita. Nah, setelah kenapa saya bahas ada jantungnya? Karena setelah jantungnya bermasalah, otak lagi kan Mbak. Karena kan ini kan ada peredaran darah yang tidak lancar ke otak. Akhirnya apa? Dia tidak bisa berpikir jernih, nggak bisa bikin keputusan. Kurang lebih seperti itu. Setuju, setuju banget sih sama Mbak Presia gitu. Karena memang sejak dalam kandungan itu memang tergantung dengan kondisi emosional ibunya gitu ya Mbak. Maka dari itu kita juga sekarang itu mengangkat tema ini gitu Mbak, yaitu perempuan dan kesehatan mental gitu. Karena masih banyak yang belum aware dengan hal itu. Jangankan laki-laki atau siapa saja di luar sana, perempuan sendiri belum gitu, belum sadar dengan hal itu. Mungkin dari sini juga kita coba gitu ya untuk ngobrol, diskusi gitu ya. Untung-untung ada yang mendengar gitu ya, Mbak ya. Ya. Dan Ya, ini juga selaras dengan penelitian-penelitian yang coba saya baca gitu, Mbak. Yaitu baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Contohnya kayak penelitian dari jurnal Universitas Cilacap itu mengungkapkan juga bahwa gangguan mental itu lebih banyak dialami oleh pekerja perempuan dibanding pekerja.
laki, yaitu bandingnya 71% berbanding 42,3%. Begitu juga dengan di Amerika gitu Mbak, yaitu ada 24,6% berbanding dengan 19,7%. Nah, kalau menurut pengalaman dari Mbak Pris sendiri, apakah data-data ini relevan gitu Mbak? Oh, datanya sangat relevan karena di Indonesia itu percaya nggak percaya dengan sistem apa ya, asu patriarki ya. Jadi laki-laki itu kan nomor satu. Jadi tekanan itu sangat sangat double terhadap perempuan. Jadi misalnya dari kecil kan, dia harus misalnya banyak listnya. Nanti remaja harus bisa masak, ya kan, harus bisa beberes rumah, semuanya harus bisa gitu kan. Nah, setelah menikah dia dituntut harus nurut sama suami. Rata-rata ya, rata-rata budayanya kan pokoknya nurut dalam tanda seru, nggak boleh koma, ya kan? Itu tekanan loh. Karena gini, pada saat misalnya nih, kan sebenarnya dalam pernikahan itu kan harus ada diskusi dua arah kan. Berbeda pendapat nggak ada masalah, benar nggak Mbak? Nah, dia nggak bisa gitu kan. Jadi itu ditekankan Mbak. Terus belum lagi misalnya nih saat menikah, dia masih membiayai keluarga kan, gitu loh. Baik keluarga suami maupun istri, itu juga tekanan. Jadi keuangan itu percaya nggak percaya adalah tekanan nomor satu untuk perempuan. Karena nggak semua perempuan itu bisa menerima bahwa apa ya, oh ya, eh, apa ya, jalannya dia seperti itu, ngerti nggak Mbak? Kan banyak sekarang percaya nggak percaya ya, saya ada klien saya itu harus mengeluarkan ya untuk orang tua satu loh, satu orang tua 20 juta suaminya dia. Karena perawatan kesehatan mental kebayang. Jadi ada schizophrenia, terus kalau nggak salah ada jantung apa-apa saya lupa ya, maaf. Jadi kebayang nggak? Itu tekanan buat dia. Dia melihat uang 20 juta melayang dari kantong suaminya setiap bulan menuju mamanya, kebayang nggak? Mama suaminya. Nah itu tekanan ya. Tapi kan dia nggak bisa bersuara. Karena ada ketimuran adalah pokoknya ya ikut nurut gitu kan. Kalau bersuara kan repot lagi. Padahal dia ikut bekerja di dalam bisnis itu, malah dia sampai malam-malam balesin Shopee, Mbak kebayang nggak? Jadi bisnisnya pokoknya ada di e-commerce gitu. Nah itu kan tekanan. Kemudian percaya nggak percaya, anaknya juga ada gangguan mental, Mbak kebayang nggak? Jadi itu makanya ibu-ibu berhati-hatilah waktu mulai kita sebagai perempuan ya berhati-hati sejak hamil. Jadi makannya dijaga, hindari junk food. Saya itu dulu waktu hamil itu junk food banget gitu, beneran. Nah, untung anaknya itu masih bisa diubah gitu loh. Tapi kan rata-rata anak zaman sekarang itu nggak bisa diubah. Waktu anak saya lahir kan bukan Gen Z ya. Kalau Gen Z itu lebih rebelnya lebih tinggi yang saya lihat. Ya, belum lagi apa kita harus bagaimana caranya kalau bisa perempuan pilih pasangannya yang tidak merokok. Itu penting. Kenapa? Eh, anak-anak Gen Z yang punya ayah perokok itu rata-rata mereka akhirnya larinya kemana? Vape, merokok. Nah itu kan tekanan buat ibunya kan. Tapi dia bisa apa? Kenapa? Dari awal dia salah pilih kan. Kenapa? Merokok itu tidak bagus buat otak. Jadi mempunyai ayah perokok itu bisa jadi apa kualitas otak anaknya itu tidak sesempurna anak yang ayahnya tidak perokok gitu loh. Jadi polusi udara itu Mbak, percaya nggak percaya itu sangat efek kepada kesehatan otak. Jadi berkabut, asap apa, asap knalpot gitu kan, kemudian asap rokok itu semua efek seperti itu. Jadi kita benar-benar dari waktu milih pasangan nih berarti ya udah harus dilihat tuh genetiknya. Jadi cinta aja nggak cukup sayang. Daripada nanti makan cinta tuh. Terus ngurusinnya susah kan kiri kanan kan. Nah setelah itu apa biasakan dari waktu hamil hati-hati anaknya lahir hati-hati sekali. Kalau bisa diasuh oleh keluarga sendiri gitu loh. Sejelek-jeleknya keluarga itu lebih parah kalau diasuh misalnya kayak suster ya
mbak-mbak pekerja ya, kita bukan menghina mereka, tapi kalau kita punya standar 80, kemudian kita serahkan kepada orang yang bukan ibunya ya, kemudian dia nonton sinetron, kan tahu sendiri kan sinetron di Indonesia. Saya tuh pernah punya klien, dia hafal loh lagunya Aku Menangis, coba. Masih kecil. Pas saya bilang nih, ketahuan banyak suka nonton. Saya tadinya nggak tahu itu lagu Aku Menangis itu apa atau nggak, karena saya nggak pernah nonton TV kan. Udah lama saya nggak nonton TV. Nah, dari situ saya, oh ternyata pengasuh itu punya efek. Jadi hati-hati juga. Karena gini, biasanya kalau yang nggak mahal, kan pengasuh itu kan ada jenjang gaji. Kalau dia pengasuhnya nggak mahal, itu pasti dia hobinya nonton sinetron. Kecuali bisa gaji pengasuh yang 10 juta per bulan, itu mungkin dia nonton sinetron itu nggak mungkin lah. Dia paling dengan uang 10 juta itu dia hobinya beda lagi kan. Tapi apa kita sanggup? Kalau kita yang gajinya 2 juta, ya hiburan dia tiap hari sakit kepala kan, karena uang kan. Jadi dia akhirnya larinya ke sinetron. Anaknya dikasih apa? Dikasih permen supaya nggak ngomong. Terus apa lagi? Pokoknya yang manis-manis hingga otak anak itu bermasalah pelan-pelan. Jadi 5 tahun pertama itu sangat-sangat krusial. Kemudian setelah lewat 5 tahun pertama, otak itu kita bisa umur 20-an, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah lewat dari 20, untuk kita berubah secara tingkah laku, itu sudah berjuang sekali, Mbak. Karena kondisi otaknya sudah berhenti bertumbuh. Kan otak kita itu sebenarnya ada pertumbuhan dan berhenti di usia 20-an. Seperti itu. Oke, Mbak. Jadi kalau mau yang bagus itu sih apanya susternya kayak suster ini ya. Iya, iya. Jadi apa namanya ya, anaknya jadinya berkembang gitu ya, ada perkembangan tiap waktu. Tapi balik lagi nih Mbak terkait kondisi kesehatan mental perempuan. Tadi Mbak kan ada bilang kalau perempuan itu banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan emosionalnya terganggu. Contohnya tadi salah satunya adalah kondisi ekonomi ya. Tapi kan Mbak, yang kedua adalah tuntutan sosial, yang mana budaya kita ini kan patriarkinya sangat tinggi gitu ya Mbak. Yang dimana perempuan itu seakan-akan tidak punya emosional gitu. Seakan yang punya emosi itu hanya laki-laki. Jadi perempuan itu tidak boleh marah, perempuan harus sabar gitu ya Mbak. Perempuan harus lemah lembut gitu. Sehingga perempuan-perempuan di Indonesia itu dibiasakan untuk memendam. Nah, Ya, jadi apa gimana nih Mbak kalau Mbak Pris menilainya? sekarang ini ya jujur ya, akhirnya sejak zaman ada salah satu Instagram ya tahu lah ya agak-agak gosip gitu, akhirnya sekarang orang eh, ibu-ibu itu larinya adalah membongkar rumah tangga dia di publik gitu ya. Jadi ada dua contoh ekstrim nih. Ada yang mendem sekali, karena biasanya dia kalau yang mendem itu faktor ekonominya itu di tangan laki-lakinya, di tangan suaminya. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau dia berteriak, selesai sudah nggak dikasih duit dia kan. Nah, eh, kalau saran saya, dia harus mulai bikin journaling. Jadi eh, journaling itu adalah salah satu mencurahkan isi perasaan yang tanpa merugikan siapapun gitu loh. Jadi dia membuat journaling perjalanan dia curhat. Jadi karena gini, kita itu kalau curhat sama orang, belum tentu orangnya bisa menyimpan rahasia. Hampir 100% kita curhat, itu nanti ditambahin bumbunya gitu loh. A plus B sama dengan C kan, kan repot kan, padahal kita maksudnya A, ya kan. Nah dari situlah saya selalu menekankan kepada siapapun yang kenal sama saya, berhati-hatilah cerita. Karena kita nggak tahu kan orangnya maksudnya bisa bisa menjaga rahasia nggak. Karena gini, begitu rahasia kita kebongkar itu tekanannya nambah lagi. Jadi nanti benar-benar jadi depresinya lebih cepat. Kenapa? Apalagi di kota-kota yang bukan kota besar ya. Itu kan tingkat gosipnya kan tinggi, Mbak. Kalau di kota besar aja gosipnya tinggi. Dan itu bisa misalnya contoh yang tinggal di kampung. Satu kampung bicarain dia coba. Begitu Iya, dia keluar rumah semua melihat dia. Coba biasa, betapa depresinya dia. biasanya di warung-warung gitu ya Mbak ya, pertukaran Iya, gosipnya itu. iya. Karena gini, kenapa? Karena mereka nggak ada kerjaan lain.
Kalau orang punya kerjaan nggak akan ada waktu untuk gosip kan, gitu. Nah makanya ibu-ibu, eh, para perempuan ya dimanapun berada, carilah kegiatan apa aja, cari hobinya apa gitu kan. Jadi kan kita bisa mengetahui sebenarnya kita itu plus minusnya apa, hobinya apa ya kan. Dari situ kalau memang per hari ini belum punya pendapatan, mulailah punya pendapatan sendiri. Sehingga karena gini, mungkin suaminya juga nggak ada maksud apa-apa, tapi karena dia nggak punya income, ya kan dia udah minder nih. Suaminya ngomong sedikit aja dia udah, di pikiran dia tuh udah jauh gitu loh. Padahal nggak ngapa-ngapain kan. Suaminya cuma ngomong, "Bu ya jangan begitu." Misalnya contoh ya, saya bisanya bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa bah, di tempat lokalnya Mbak. Eh, tapi ya karena dia lagi sensitif, karena dia nggak pegang uang, harus minta. Orang itu orang itu yang harus minta uang sama orang itu tertekan loh Mbak. Mbak Nisa kebayang nggak? Punya uang sendiri sama minta uang minta uang sama orang itu beda loh rasanya Benar-benar. secara psikologi. Kalau kita punya uang sendiri, kita ngapain nggak apa-apa kan? Tapi begitu kita harus minta uang sama orang, nanti jawabannya bagaimana? Itu tekanan buat perempuan. Yamin harus minta uang sama suami. Nah, mungkin saya sarankan mulai punya income sekecil apapun. Karena itu akan meningkatkan kondisi mental sedikit. Gak usah banyak-banyak deh. Misalnya punya uang 10.000 per hari lah. Jual apa kayak ya kan kita nggak tahu. Makanya saya bilang cari tahu, kelebihannya di mana, kurangannya di mana. Dari situ apa yang bisa dicari uang kan. Tuh. Yang suka gosip, ya mungkin dijadikan aja jadi penulis kan. Kan itu bergosip yang mendatangkan uang, bener nggak? Kan bisa. Kan sekarang banyak kelas-kelas yang untuk, menjadi penulis kan seperti itu. Jadi gosipnya diarahkan jadi dapat uang, dia agak oh ya happy ya. Jadi sebenarnya untuk menghadapi kesehatan mental itu cuma satu kuncinya, meningkatkan happiness level. Saya pada saat lagi sedih atau down, saya pasti nggak mau minum yang manis-manis. Karena itu nanti tambah tambah bahaya kondisinya kepada saya, gitu ya. Jadi kita hindari yang manis-manis. Di dalam nasi pun itu gulanya tinggi sekali. Jadi kalau memang kita lagi depresi, coba ganti jadi singkong atau ubi ya, ubi kukus gitu. Itu agak membantu, Mbak. Seperti itu. Ternyata minuman manis-manis juga berpengaruh ya, Mbak ya. Ya, musuh otak itu adalah gula. Oke, jadi ternyata saya selama ini salah. Kadang ada kondisi yang memang pengen manis-manis gitu. Oh, kalau lagi sakit kepala banget, Iya. belilah dark coklat. Oh, Coklat, dark coklat. Yang paling murah, ini saya nggak ada hubungan apa-apa sama Silver Queen ya. Tapi dari riset pasar, paling murah memang Silver Queen yang dark coklat itu. oke. Jadi ini ya, Mbak. Eh, Kalau kita tarik lagi ke masalah perempuan tadi, memang untuk perempuan itu kompleks masalahnya Kompleks banget. banget karena dia itu multi peran. Jadi bukan double burden lagi gitu, tapi udah Multi. multi, udah banyak, menjadi ibu, menjadi istri, kemudian kalau dia berkarir dia Anak. ya Heeh. di anak, Jadi bawahan. di bawahan, nanti sampai di rumah lain lagi tekanannya, di tempat kerja lain lagi tekanannya, sehingga kondisi mental itu memang sangat krusial bagi seorang perempuan ya Mbak ya. Jadi Iya, gi- gimana Mbak? Tapi kan kalau misal ini kadang saya juga pernah mengalami misalnya walaupun saya belum menikah, tapi kan kondisi-kondisi mental yang disebabkan oleh saya seorang perempuan itu saya merasakan juga gitu. Gimana caranya untuk kita bisa meredam itu gitu, meredam itu. nggak bisa diredam. Oke, Itu harus dikeluarin. Semua emosi itu jangan diredam. Diredam itu di dalam jangka panjangnya itu bisa jadi kanker. wah, ya, Kalau kita emosi terus, itu bisa ke jantung. Kebayang nggak? Jadi ada efeknya semua. Nggak boleh diredam, tapi nggak boleh dilampiaskan ke orang. iya. Makanya saya bilang itu, menulis pakai pensil kayu itu salah satu solusi Oke. dalam jangka ini. Dan saya selalu, sarankan juga pijit. Pijit itu kan aliran darahnya kan lancar jadinya. Terutama daerah kepala ya, tapi jangan sering-sering gitu.
kalau udah nggak tahan banget. Kemudian minum ini teh chamomile gitu, seperti itu. Jalan di atas rumput bisa bantu juga. Berarti banyak hal yang bisa dilakukan ya Mbak ya. Salah satunya tadi journaling ya. Iya, Jurnal. iya. Dan saya juga melihat di kanal Instagramnya Happy Self itu juga ada ini ya buku spesial untuk jurnal gitu ya. Jadi sebenarnya gimana nih Mbak, jurnal ini itu eh, apakah kita harus beli atau kita bisa bikin secara pribadi atau gimana? Oh, bisa. Mau secara bikin sendiri boleh, ya kan? Nah, kebetulan memang kita menyediakan. Kalau yang kita sediakan itu memang tetap menulis, tapi ada step-stepnya dari kita, ada guidance-nya di dalam buku journaling itu. Yang Hmm. simpelnya, jadi isi buku journaling kita itu ada misalnya eh, luka waktu masa kecil, ya kan? Dari ayah bagaimana, dari ibu bagaimana, akhirnya misalnya kita punya luka dari ayah dan ibu, kadang-kadang kita nggak bisa bilang enggak sama orang. Ya, Padahal kita tuh kadang-kadang harus belajar bilang tidak kan sama orang. Nggak bisa kita selalu iya gitu. ya. Berarti Seperti itu. kalau journaling yang sudah disediakan oleh Happy Self itu emang ada guidance-nya ya. Jadi Iya, kita untuk ada ininya ya Mbak ya, ada pengukurannya gitu ya Mbak. untuk 6 bulan. Jadi minimal dari titik minus ke titik nol deh 1 bulan pertama. Jadi jangan dikebut ya. 1 hari 1 halaman. Ya, Jadi yang simpel-simpel karena kadang-kadang gini, luka itu kan seperti kue lapis ya. Jadi ya. harus di satu satu layernya ya. Jadi nggak bisa langsung break gitu, nggak kuat fisiknya Mbak. Oh, berarti sangat menguras fisik juga ya, energi. Oh sangat, iya sangat sekali. Iya jadi hati-hati. Kadang-kadang ada orang nggak sabar ya dikebut sama dia, Ya. langsung dia kepalanya pusing apa. Karena gini, setiap rasa luka hati emosi itu efek ke fisik. Tinggal yang di mananya seperti itu. Oke Mbak, kita mungkin balik ke pengalaman Mbak Pris lagi ya. Eh, Tentang penyakit-penyakit atau apa ya, semacam gejala-gejala yang sering Mbak Pris tangani. Itu kan banyak ya jenisnya, Mbak. Karena kan penyakit mental ini banyak. Mungkin boleh dicontohkan, Mbak, jenis-jenisnya itu apa aja dan yang paling sering dialami oleh perempuan Ada ya? yang mana? Iya, sorry tadi keputus Mbak. Bisa diulangin yang terakhir-terakhirnya. Oke, jadi yang paling sering dialami oleh perempuan itu yang mana, Mbak? Dari segala macam jenis penyakit mental yang sering ditangani. Eh, Rata-rata trauma. Oke. Jadi trauma itu efeknya dahsyat kemana-mana. Jadi akhirnya dia kayak punya benteng ya. Jadi bentengnya itu tinggi sekali. Kan semua orang yang dekat sama dia capek lah ya. Eh, Gimana caranya melompati benteng itu supaya bisa dekat sama dia, gitu kan? Jadi, tapi sebenarnya gini, the good news adalah tidak ada otak per hari ini di dunia ini yang kondisinya normal. Tinggal tidak normalnya di mana. Dan memang dengan kondisi makanan yang seperti hari ini ada di pasaran ya kan, kondisi udara gitu kan. Nah, tapi kita yang penting, jadi maksud saya gini, jangan minder gitu. Semua orang itu lagi tidak kondisi baik-baik saja dengan begitu banyak berita negatif ya. Nah, cuman kita siasati aja. Kita fokus ke diri kita, mau yang mana nih yang dibenerin. Jadi dibenerin itu nggak bisa semua ya Mbak. Jadi harus step by step. Satu langkah kecil, satu langkah kecil. Eh ini kurang lebih gambarannya untuk 5 tahun yang kita dalam kondisi tekanan mental itu pemulihannya 1 tahun kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa kita keluarkan self love journalnya itu 6 bulan. Karena memang rata-rata orang untuk bisa pulih ya, pulihnya nggak yang langsung melesat ke atas ya. Misalnya pulih ke titik nol itu kan bisa jadi agak stabilnya di bulan ke-6. Karena kan waktu keluar emosinya kan dia naik turun gitu. Di bulan 1, kedua, ketiga gitu kan. Namun biasanya kalau dia orangnya tegar ya, bulan ke-5, ke-6 dia sudah biasa-biasa aja.
Kalau traumanya itu maksudnya trauma dalam mungkin contohnya gimana Mbak? Kan trauma ini kan banyak ya. Apakah bisa hanya Dari bukan? orang tua, Oke. Lagi-lagi dari orang tua. Iya otak. ya, percaya nggak percaya, orang tua di Indonesia rata-rata tidak realistis Ya, memberikan harapan-harapan kepada anaknya, sehingga itu pada saat dia dewasa, ya dia untuk memilih pasangan hidup aja harus restu orang tua kan. Ada ya, di Indonesia yang bisa menikah tanpa restu orang tua, itu kan number one ya, ya, nomor satu. Itu sudah tekanan ya. Jadi memang kadang-kadang jadi perempuan di Indonesia itu daya juangnya harus tinggi sih Mbak. benar. Nah, saya cuma bilang kita fokusnya simpel aja, jaga hormon kita aja. Oke. Kita harus punya kolesterol ya kan. Jadi orang pada bilang nggak boleh punya kolesterol, kata siapa? Kita harus punya kolesterol. Cuman di titik normal ya Mbak, nggak boleh berlebih. Karena kalau misalnya kita nggak punya kolesterol, itu kita akan di titik depresi. Sehingga kecenderungan bunuh diri itu tinggi sekali. Kita boleh vegan, misalnya kan ada orang yang mengurangi makan daging, karena memang di dalam daging itu kan ada gula. Tapi tetap kita harus sebulan sekali beli daging. Makan dikit aja, gitu. Jadi kita tetap, karena di dalam tubuh kita itu sebenarnya terdiri dari kandungan vitamin. Jadi ada satu kandungan vitamin tidak ada di dalam tubuh kita, itu sebenarnya itu yang menyebabkan ketidakseimbangan, gitu. Termasuk ke arah hormon. Oke. Berarti hormon yang harus dijaga ya Mbak ya. Iya, ya. Apalagi kita itu yang mengalami menstruasi itu kan setiap bulan itu berubah-berubah lagi hormonnya gitu. Percaya nggak percaya, menstruasi itu bagus. Ya. Itu mengeluarkan semua darah kotor ya, tapi Hmm. yang penting kita jaga supaya dia stabil gitu loh, mensnya. Berarti kan kita jangan makan-makan yang kira-kira makan makanan yang akan kontraproduktif dengan Iya. siklus menstruasi kita. Oke Mbak. Gimana sih Mbak cara mengidentifikasi eh, penyakit-penyakit mental, mungkin dari hal yang terkecil sampai mungkin penyakit mental yang parah gitu ya, sehingga kita itu tahu tuh kita sudah harus ngapain, apakah kita masih bisa dengan pribadi diri kita sendiri atau kita butuh bantuan profesional. Jadi gini, biasanya setelah dia kehilangan minat, jadi misalnya dia tadi hobinya apa, tiba-tiba dia nggak mau. Kemudian dia tadinya banyak teman, tiba-tiba dia memutuskan tidak punya teman. Jadi benar-benar apa menghindar gitu dari semua orang kan. Nah di situ dia udah harus mulai tahu, oh ya, saya butuh bantuan, ada apa kan, gitu. Kalau Kemudian sebenarnya masih, ya lanjut Mbak. kemudian misalnya ada trigger emosional, terus reaksi dia lebih dari biasanya. Misalnya contoh, ada orang kan yang penyabar, tiba-tiba hari itu dia tidak penyabar, ya harus pergi gitu kan. Ya, oke Mbak. Mbak. Oke. Berarti kalau misalnya kita itu masih mungkin kayak oh ada niat mau masih journaling atau meditasi atau mau me, apa ya meluangkan waktu sendiri itu masih oke ya Mbak ya? Iya oke. Okay. Jadi tergantung kepribadian ya. Jadi tidak semua orang juga cocok meditasi. Benar. Ada orang yang sangat aktif, disuruh meditasi selesai sudah dia. Wah, Selesainya tambah pusing dia. Karena kok orang lain bisa tenang, kok aku pikirannya kemana-mana. ya, Padahal memang jadi gini, neuroscience itu sebenarnya akan mengajarkan kita bahwa pada saat eh, yang bahasanya menurut kebanyakan itu overthinking, itu bukan overthinking. Jadi itu adalah kondisi ada ring fire di dalam otak kita, sehingga aktivitasnya itu untuk kondisi mental tertentu itu dia aktivitasnya berlebih. Jadi itu warnanya merah. Sebenarnya kalau kita scan otak ya, itu warnanya merah. Jadi itu di situ ring fire-nya itu biasanya sangat tinggi. Nah itu sebenarnya kita harus calming dia. Jadi ya, jadi di letaknya di sini.
tertentu kita harus calming dia. Cara cara nomor satu calming gimana? Biasanya mengurangi aktivitas, tapi tidak boleh mengisolasi. Karena kalau kita lagi kondisi mental yang nggak bagus, kita kecapean, jadi kan. Berarti mengurangi aktivitas ini yaitu untuk apa ya, mendapatkan waktu sendiri gitu ya Mbak ya, untuk merefleksi diri. Uh, ada beberapa orang juga tetap sama orang lain, gitu. Tetap kayaknya hangout, ya kan. Kan nggak semua orang itu suka sendiri juga, Mbak. Ya, Itu benar-benar. rata-rata yang masalah mental yang paling berat, biasanya pada saat dia dipisah harus sendirian, itu nggak boleh. So, dengan kondisi mental tersebut, dia nggak boleh sendirian. Oke. Tapi, uh, ya intinya bisa kombinasi gitu, bisa sendirian, bisa ini, tapi maksud saya nggak yang terlalu aktif. Misalnya dia kan banyak orang ya sudah kerja, terus menikah, punya anak, masih aktif di organisasi lagi, Pak, bayang nggak mana itu, Pak? Nggak, ini saya cerita. Jadi, nah itu mungkin harus agak kan. Jadi nggak apa waktunya untuk suami, anak, ya kita baru bisa untuk yang lain, gitu, diri dia sendiri. Karena kalau sudah terlalu banyak waktunya untuk orang lain, kadang dia jadi blur tentang diri Ya, sendiri. Kan tiap hari yang diurusin orang, iya. ya Berarti kan? Chris juga punya waktu sendiri ya, walaupun setiap hari kita mengurusin klien-klien gitu ya. Iya, harus. Nah, Ya, saya biasanya karena saya kebetulan dari kecil saya hobinya nonton ya. Cuma memang beda. Kalau dulu itu kan Power Rangers ya. Kalau sekarang kan nonton itu beda. Jadi ya kita nonton film atau ada misalnya press release lainnya yaitu gitu ya kan. Kita perlu karena setelah misalnya sama berinteraksi sama orang, kalau kondisi orang itu nggak bagus, itu bisa transferan. Di dalam ilmu psikologi itu ada namanya transferan. Perpindahan kondisi psikologi dari pihak A pada pihak B. Gitu. Jadi kita akan membayangkan objek di depan kita itu yang sebenarnya bukan itu gitu loh. Kebayang nggak? Ini contoh ya. Misalnya Mbak lagi dalam kondisi marah. Bisa jadi emosi Mbak yang marah itu pindah ke saya pada saat kita ngobrol lama-lama. Gitu. Nah makanya itulah kenapa dibilang kan pilih-pilih teman itu penting. Gitu. Itu sebenarnya. Dan kita nggak boleh melabeli orang toksik juga. Gitu ya. oke. Eh, karena kadang pada saat kita melabeli orang, apabila orang itu dalam kondisi mental tertentu, dia nggak kuat mentalnya, dia bisa putus asa gitu loh. Jadi berhati-hatilah melabeli, oh kamu itu orangnya begini-begini, enggak. Kita nggak tahu apa yang dia dialami. Di dalam ilmu psikologi itu ada sebab akibat. Tidak mungkin orang punya simptom itu kalau nggak ada sebab. Kalau misalnya dia hidupnya normal-normal aja, semuanya baik-baik aja, masa dia punya abnormalitas? Kan nggak mungkin. Pada saat dia punya abnormalitas, berarti ada sesuatu di dalam hidupnya. Nah, itu yang harus dibedah di ya satu pas. Tinggal dia mau self healing atau dia butuh bantuan orang. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang terdekat kita yang memiliki apa ya, kayak indikasi seperti yang Mbak bilang tadi gitu ya, sering marah-marah, kemudian tiba-tiba bad mood gak jelas, atau misalnya kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas, itu kalau kita nggak sanggup gitu ya Mbak ya, kita harus melarikan dia ke petugas profesional gitu ya Mbak. Iya, atau dipeluk aja tiap hari, dipeluk dari belakang. Karena dipeluk dari belakang sama depan itu beda loh, cobain deh. Jadi kayak kadang kan beban berat itu kan di belakang ya. Jadi Iya, pada saat dipeluk dari belakang itu kayaknya oke, ada yang melindungi. oke. Orang itu kan orang itu kan kadang-kadang merasa oh ya, saya ini tidak aman ini, tidak ada yang melindungi saya. Tapi begitu ada dari belakang yang meluk dia, itu rasanya beda. Oke. Cobain deh. Iya, jadi banyak sekali ya. Ini saya cara tapi sekaligus menyerap ini ya, menyerap informasinya.
pribadi saya ini Mbak. Karena seperti yang Mbak katakan tadi, semua orang tuh saat ini tidak baik-baik saja. Karena Ya. tidak dapat kita pungkiri Mbak ya, kita itu kan udah banyak apa ya, mendapat transferan informasi yang berlimpah gitu dari media sosial dan lain-lain, sehingga banyak hal yang mengganggu pikiran kita, yang membuat kita itu merasa itulah standarnya gitu ya, sehingga ketika kita merefleksikan ke diri kita, kok aku tidak bisa seperti itu, akhirnya muncul apa ya, rasa-rasa kecewa, sedih, tidak percaya diri dengan diri sendiri gitu. Akhirnya membuat ya secara tidak langsung itu kena juga ke mental kita gitu kan Mbak. Jadi memang saat ini tuh bekerja keras mungkin coach kesehatan mental atau psikolog. Enggak. Jadi gini, sebenarnya kita nggak bisa menghindari Ya, situasi itu. Karena nggak ada orang yang hidupnya sempurna. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pada saat dia jatuh, dia bisa bangun lagi. Ya kan? Jatuh itu biasa. Saya dulu waktu anak saya masih kecil, saya latih dia untuk jatuh loh. Tapi ya saya ukur ya, maksudnya, oh dia kalau naik pagar segitu nggak bakal kena kepala dia kan kalau jatuh gitu. Kan kita sebagai orang tua kan harus punya takaran ya. Dan di keluarga saya dilatih untuk gagal gitu loh. Nggak ada kan keluarga yang melatih untuk gagal. Jadi gini, yang bahaya itu adalah orang kalau gagal, terus dia frustasi, dia tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Punya emosi harus. Karena pada saat kamu gagal, terus kamu ketawa-ketawa, pasti keluargamu bingung lihat kamu. Ya kan? So, proper aja kalau lagi sedih ya nangis, ya kan? Ya memang standarnya seperti itu kan. Ya, gimana nih caranya ketawa lagi kan? Gitu. Karena kadang ini saya kasih tahu ya, pada saat saya mau self healing diri saya kan pasti di dalam menjadi praktisi eh, tidak semuanya mulus. Pasti ada bumpy-bumpy-nya, di mana kadang-kadang saya harus berjuang sendiri ya, eh, apa untuk memperjuangkan movement ini seperti kadang-kadang. Nah, apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang saya memang sengaja menonton film, tapi nggak lanjut ya Mbak, nggak terus gitu, nggak series. Short movie yang kira-kira memang saya bisa apa ya, emosi dia tuh bisa menjelaskan apa yang terjadi sama saya. Itu biasanya menghiling saya lebih cepat. Jadi misalnya contoh kemarin itu ada beberapa hal, akhirnya saya menemukan film-film yang bisa, oh gini, ternyata tuh nggak apa-apa kok, gitu. Maksudnya kadang-kadang kita kan merasa tertolak, baik dari keluarga ya kan, maupun teman atau siapa. Nah, kebetulan percaya gak percaya, saya nemukan film-film itu tuh, yang kalau ya udahlah ditolak itu kayak begitu, tapi pada saat kita mirroring, kita visual, kan rata-rata yang hidup di Indonesia itu rata-rata visual, bahkan visual kan, mendengar itu kadang-kadang ya sudahlah, baca apalagi. Tapi kalau pada saat kita melihat bergerak gitu ya, film bergerak, ya ternyata nggak apa-apa kok. Karena pemerannya itu, oh ya udah, nggak apa-apa. Eh, Maksudnya kita tertolak gitu ya. Jadi pemerannya itu kan ada yang disakiti dan yang menyakiti kan. Oh ya udah, yang disakiti menerima ya sudah. Kan enak kan kita lihatnya. Nah kita nonton berkali-kali itu Mbak. Tergantung target kita seperti apa. Nah makanya kan saya bilang setiap kondisi orang itu kan berbeda-beda. Jadi tidak bisa misalnya terapi untuk individu satunya itu dijadikan untuk individu lainnya. Jadi tergantung, benar-benar harus observasi mendalam. Jadi setelah asesmen kita, biasanya kita benar-benar interview lagi supaya kita tahu. Jadi kondisi terburuk dia seperti apa sih? Karena setiap orang itu, Mbak pernah tahu kan ada apa olahraga yang senam lanting itu loh, Senam yang lanting. dia eh, yang bisa lompat, saya Oke, lupa itu. Nah, itu adalah hidup kita seperti itu. Kita itu kan harus jatuh dulu kan supaya dia bisa lompat. Nah, itu iya. sebenarnya mentalnya ke arah sana. Oke, Mbak. Tapi yang paling terpenting itu dalam proses ini adalah sadar ya, Mbak ya.
sadar atau gimana? Atau Iya, keliru? sadar dan support system. Oke, sadar dan support system. Oke, karena Mbak Pris ngebahas tentang support system, kita balik lagi ke perempuan Mbak, karena masih ada waktu ya bahas jauh. Ini banyak sekali fenomena-fenomena Mbak yang sedang dialami oleh perempuan. Salah satunya adalah fenomena baby blues. Nah, itu kan Ya, apakah ada klien Mbak yang pernah juga mengalami itu? enggak sih, jujur aja enggak. Tapi sebenarnya baby blues itu kan adalah pada saat dia setelah melahirkan, sepertinya dia sendirian. Bisa Iya, di double check. Jadi sebenarnya intinya ya, dari semua masalah itu adalah dia merasa sendiri. Even oke. di dalam keramaian, gitu loh. Semua masalah mental. Dia merasa sendiri, nggak ada yang support dia, ya kan? Kemudian mungkin ada beberapa jadi ada beberapa hal yang dia harus apa ya tata ulang lah Mbak, intinya begitu. Jadi pesan saya jangan terlalu keras pada diri sendiri untuk para perempuan di luar sana. Kalau memang nggak punya support system, nggak usah ini. Jadi ya ya udah di apa diri sendiri aja jadi support system. Ya, bener. Tadi sebenarnya Mbak Pris juga udah ngasih beberapa ini ya solusi-solusi ya. Salah satunya seperti ya kita harus sadar dengan diri sendiri. Kalau memang tidak ada support system ya bagaimana lagi? Kita harus diri kita yang mensupport sendiri gitu ya Mbak. Dengan cara journaling tadi seperti yang Mbak Pris katakan, journaling itu tidak harus gitu ya punya harus menunggu panduan khusus, tapi kita bisa mencoret itu sendiri di buku. Dan ini kejadian, Mbak, dengan saya. Mungkin sedikit ini ya, kalau boleh sharing. Jadi sebenarnya journaling itu sudah saya lakukan di 1 tahun yang lalu, tapi belum ada panduan. Jadi kalau menurut saya pribadi itu sangat membantu untuk meluapkan yang sudah sesak di dalam otak gitu, Mbak. Jadi kadang kan mau tidur itu susah gitu kan. Kalau mau tidur itu susah, semuanya kepikiran di otak gitu kan, Mbak. Kadang saya karena sudah melihat YouTube, kadang kan kita harus sadar itu tadi ya, Mbak ya. Kalau kita sudah sadar, kita akan coba untuk mencari cara. Nah, saya ketemukan bahwa journaling itu salah satu caranya. Jadi saya coba untuk menulis apa yang ada di dalam otak saya dan itu sangat membantu gitu, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Mungkin juga bisa dicontoh, Mbak, atau ada panduan khusus? Ya, jadi sebenarnya apa ya makanya kita kan bikin panduannya di dalam buku itu ya. Ini bukan untuk supaya orang beli buku kita ya, tapi percaya nggak percaya nggak akan nyesel gitu loh. Kan gini, pada saat kita cuma nulis biasa-biasa, kita kan kayak nggak arah. Nanti malah melebar kemana-mana, emosi yang tadi yang nggak ada malah ada. Oke. Dengan cara terstruktur yang ada di dalam buku ini, otomatis kita tahu, oh hari pertama ini, kita tujuannya ini. Hari kedua ini, hari ketiga ini. Nah, kemudian kalau kita nggak ada support system, kan kita merasa sendiri. Cara tercepat adalah kalau memang memungkinkan punya hewan peliharaan. Hmm. Karena rata-rata hewan peliharaan itu membangun ada satu hormon oksitosin ya. Itu salah satu happiness hormone yang paling nggak mahal gitu loh. Ya, atau kalau nggak bisa pelihara di rumah, bawa aja makanan kucing kemana, kasih kucing. Kan pada saat mereka kubutin itu pasti happy gitu. Jadi kita harus tahu di mana kita harus bertindak dengan cepat. Jadi kalau sedih boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Karena kan argonya dalam kehidupan kan jalan terus ya Mbak. Kan nggak bisa kita menunggu ya sampai saya pulih. Kita harus menjalankan semua tugas kita. Kadang-kadang kita lagi dalam kondisi mental terseok-seok pun kita masih punya beban kewajiban. Nah, ini pinter-pinternya kita mengatur waktunya gimana nih. Ya, jadi memang itu ya. Ya, siapa lagi yang bisa menolong diri kita kalau nggak kita sendiri ya, Mbak ya. Tapi Iya,
kalau kalau bisa, kalau ada aksesnya, cari pertolongan secara profesional gitu ya Mbak. Tapi kalau Iya, tapi kan tidak semua punya akses seperti itu ya Mbak ya. Apalagi mungkin ibu-ibu yang ada di kampung gitu ya. Mungkin mungkin nggak bisa punya akses seperti itu. Mungkin caranya tadi sudah Mbak Pris jelaskan juga gitu ya. Banyak sekali cara iya, gitu. Oke. Tapi yang penting kita harus sadar terlebih dahulu ya Mbak. Dan yang menarik tadi juga seandainya ketika ibu kita, misalnya ya ibu kita ini kan generasi-generasi zaman lalu gitu ya Mbak, yang memang sudah apa ya, sudah tertanam cara dia mendidik. Itu tadi kan kayak kata Mbak Pris banyak sekali yang tidak realistis gitu. Sehingga iya. pengaruhi kita juga dalam nanti mendidik anak kita gitu ya Mbak. Jadi itu emang kita harus sadar juga bahwa ada tidak beres di rantai itu, sehingga harus diputuskan gitu Mbak. Mungkin bukan nggak beres ya, karena gini, orang tua kita kan juga belajar dari orang tuanya. Ya, Jadi sebenarnya bukan nggak beres, tapi itu yang mereka tahu. Jadi oke. kalau memang kita beruntung, kita bisa mengetahui pola asuh yang berbeda dan bisa diterapkan kepada anak kita, ya udah diubah aja. Karena hasilnya pasti beda, Mbak. Tapi itu sulit karena kan kita sudah terbentuk gitu seperti itu. Enggak, kan Hmm. itu tergantung kita berpikiran terbuka ya. Jadi gini, saya kebetulan pernah mengalami beberapa pola asuh yang berbeda ya. Dan di situ kebetulan saya punya sensor. Oh jadi yang ini nggak bisa, yang ini bisa. Saya saya lakukan untuk mendidik anak saya. Karena kalau kita nggak punya sensor, kita akhirnya cara kita mendidik anak kita tidak sadar mirip dengan orang tua kita yang mengakibatkan beberapa masalah gitu ya. Jadi masalah itu tidak harus misalnya punya akibat, sebenarnya masalah di dalam diri kita jadi kepikiran ya. Jadi berpikir itu kan setiap hari kita memang akan otaknya harus berpikir, Mbak. Jadi kalau ada yang bilang otaknya didiemin aja nggak boleh berpikir, itu nggak boleh. Begitu otaknya nggak berpikir, selesai sudah di dunia ini kita. Jadi sebenarnya harus dilatih ya. Nah, sekarang kita balik lagi bahwa ya kita harus pelan-pelan gitu Mbak waktu ini. Gak ada jalan lain. Oh iya, saya ngelihat misalnya cara didik seperti ini. Kok hasilnya begini ke saya ya? Nah, berarti ya kalau boleh nggak begitu ke anak kita. Karena hasilnya akan sama, yang sakit yang kita rasakan itu akan dialami oleh anak kita gitu. Ini contoh ya, contoh yang paling umum. Saya nggak menunjuk siapa-siapa. Banyak ibu-ibu nggak sadar bilang, bapakmu itu begini, begitu, begini, begitu. Ini cerita nih. Bayangin, misalnya anak itu sekarang udah umur 40 tahun lah ya. Telinga dia pengen nggak? 40 tahun dia dengar bapakmu begini, begitu, begitu. Akhirnya begitu dia lihat papanya, yang tadinya dia nggak ada papa, dan itu 50% bagian diri dia kan, Mbak. Setiap anak itu kan 50% itu identitas ayah, 50% identitas ibu. Kita kan ngeliatnya sengit ya ke ayahnya ya. Yang anak-anak itu yang dikasih tahu, bapakmu itu begini-begitu. Akhirnya ngeliat bapaknya kayak, aduh, gemes banget gitu kan. Padahal sebenarnya itu bukan, apa ya, itu namanya ibunya buang emosi ke anaknya. Padahal sasaran tembaknya bapaknya, jadi kan sasarannya ke anaknya kan. Nah ini sebenarnya namanya tidak dewasa ya. Karena saya sarankan tidak mengajarkan membenci orang tua yang sebelah. Biarpun misalnya kita gemes banget gitu, kayak kayak dia kayak cabai mau kita ulek kan ya di dalam ulekan gitu. Jangan, itu cukup di kita aja yang mau ngulek dia. Karena gini, itu akan sangat mempengaruhi jiwa anak. Pada saat kita bilang bapaknya begini begitu atau ibunya begini begitu, itu anak itu otomatis menolak 50% identitas dia. Akhirnya dia tidak bisa self love. Dia tidak bisa menyintai diri dia. Kenapa? Ada bagian yang aduh menolak banget gitu. Kebayang kan? Orang batin itu. Jadi itu sebenarnya yang cikal bakal.
masalah yang sebenarnya akhirnya apa? Waktu dia jadi orang tua, kalau dia nggak aware, dia kan begitu juga ke anaknya. Kamu tuh nggak, kalau zaman sekarang mungkin papa ya, papa tuh begini, begitu, begitu, begitu. Jadi kenapa harus curhatnya sama anak? Ya kan? Jadi kan, karena anak itu kan bukan praktisi kesehatan mental ya. Dia juga punya hidup dia yang harus dia bangun gitu ya. Jadi ditempatkan di tempat yang benar gitu. Boleh kita curhat sama anak ya, tapi agak direm. Ada hal-hal yang bisa dicurhatkan ke anak, ada hal-hal yang nggak bisa dicurhatkan ke anak gitu. Ada, tetap kita harus punya privacy yang hanya kita dan yang maha kuasa yang tahu gitu. Ya. Jadi di dalam hidup ini kita nggak bisa semua kita kasih tahu ke orang. Tetap harus ada satu sisi yang hanya yang maha kuasa dan kita yang tahu gitu. Karena kalau kita terbiasa semua orang tahu sampai 1000% bukan 100% lagi, itu bahaya gitu ya. Jadi kita tetap harus ada yang namanya privacy. Ada hal-hal yang bisa di-share ke publik dan tidak. Uh, Intinya kalau sedih-sedih lebih baik sih nggak di-share karena itu seperti virus. Gitu. Jadi marilah kita sesama perempuan saling menjaga kesehatan mentalnya dengan stop ngomongin, iya, kamu tahu nggak ibu itu kemarin suaminya begini-begini, aku lihat ini. Jangan, jangan, jangan. Itu kasihan yang diomongin gitu ya. Saya nggak, kalau kita ngomongin orang itu nanti jadi negatif. Gitu. Tapi kalau kita percaya, oh iya ya, oh dia bisa kok, uh, iya sih, mestinya dia bisa ya, atau di apa ya namanya, kalau bahasa Inggrisnya encouragement, bentar mbak saya cari bahasa Indonesia, kayak intinya membesarkan hati gitu loh. Jadi kita sebenarnya sesama perempuan itu harus saling membesarkan hati. Oh kayaknya misalnya nih, mbak kayaknya bagus kalau pakai bajunya warna cerah gitu kan. Jadi misalnya kita mergokin suaminya kan, uh, kita mergokin apa gitu, kita kita alihkan, yang mengangkat dia nggak usah ceritain aib suaminya yang kita tahu kan, tinggal bilang, oh iya coba mbak pakaiannya yang cerah-cerah biar pak suami tambah sayang. Yang penting kan aibnya yang sini aman, yang sini bisa kita angkat, siapa tahu berubah. Kalau nggak berubah ya sudah, kan hidup dia. Kita nggak bisa menyelamatkan semua orang gitu loh mbak. Nah ini yang sekarang kadang-kadang over di dalam masyarakat kita ya. Jadi kayaknya rumah tangga orang itu jadi masalah rumah tangga kita gitu, itu nggak boleh. Masalah pribadi orang jadi masalah pribadi kita itu nggak boleh. Harus ada batasan yang jelas. Oh ya, kita boleh misalnya apa? Tapi sampai di sini aja gitu. Ya kan seperti itu. Karena kalau enggak kan akan terus kan. Mau sampai kapan? Nggak ada orang yang tahan bisa lama ngurusin orang itu, nggak ada. Pasti masing-masing itu punya hidup sendiri yang harus diurus. Sehingga kalau terlalu banyak ngurusin orang, itu nanti akan menjadi tekanan tersendiri dalam hidup dia. Seperti itu sih. Wah ini dari mulai perempuan menjadi masih seorang individu, kemudian mengandung tadi itu ya, kita ngebahas tentang bagaimana dia saat mengandung sampai sudah punya suami, itu udah dibahas tuntas sama Mbak Pris. Gimana perempuan harus bersikap dan bertindak gitu. Jadi intinya sih memang ya yang paling penting itu adalah sadar dengan diri sendiri, kalau bisa ada support system dan juga jangan saling merendahkan sesama perempuan ya Mbak ya, harus saling mensupport gitu ya. Nggak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Nggak ada yang manusia yang sempurna itu nggak ada. Yang ada adalah perempuan yang pandai bicara, ngambil Heeh, hati laki-laki, sama perempuan yang biasa aja, nggak ngambil hati laki-laki gitu, nggak over gitu. Ya udah, dua-duanya laku kok. Pasti ada pasarnya masing-masing. Jadi menurut saya nggak usah itu ada drama-drama yang sekarang saya lagi lihat. Percaya nggak percaya, saya kan harus mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kan benar. saya harus lihat ini di masyarakat ada apa. Sampai misalnya contoh ya, perempuan rebutan laki-laki. Laki-laki nggak ada lagi gitu kan, gitu loh maksud saya. Iya, Please lah, kita harus bisa menghargai diri kita. Kalau laki-laki itu memang sudah tidak buat kita, buat apa kan kita bersikeras gitu loh, kebayang nggak maksud saya. Ya iya. biarkanlah dia apa,
Ya karena dia dengan pilihan dia kan gitu loh. Kalau misalnya pada akhirnya dia menyesal dengan pilihan dia, ya sudah, kan hidup dia, benar nggak? Kita harus bisa berjalan terus dengan hidup kita gitu sebagai perempuan. Harus Iya, bisa punya harga diri, kalau menurut saya. iya, Jadi kita harus punya harga, nggak murahan gitu ya Mbak. Karena pada saat kita murahan terlalu diobral ya, di mana-mana itu biasanya efeknya nggak bagus benar. untuk nama baik kita, nama baik keluarga kita, dan kalau kita punya anak, nama baik anak kita ya. Buat apa? Apa sih yang bisa diwariskan ke anak kita kalau nggak nama baik ya? Gitu. Benar, benar. Oke, Mbak. Ini kita udah di penghujung sesi ya, Mbak Pris. Ini Maaf ya. sebenarnya asik sih ngobrol sama Mbak Pris ini karena banyak hal yang menyadarkan gitu ya, Mbak, menyadarkan kita sebagai perempuan yang memang harus berdaya. Jadi ketika kita sudah berdaya, ya insya Allah lah, secara kesehatan mental pun kita sudah bisa mengantisipasinya. Dan dari tadi kan kita ngebahas atau ngasih ngasih nasihat untuk perempuan harusnya bagaimana gitu, ya kan Mbak ya. Tapi kan tidak lepas dari support system kata Mbak ya tadi, yaitu salah satunya adalah laki-laki. Mungkin sesi terakhir ini Mbak, nasihat untuk para lelaki biar perempuan ini jauh dari gangguan kesehatan mental. Kalau menurut saya ya, uh, pada laki-laki di luar sana, jangan mempermainkan perasaan perempuan gitu. Karena kalau perasaan itu dipermainkan, efeknya itu dominonya panjang. Ya, jadi uh, tidak mempermainkan perasaan perempuan, uh, respect terhadap perempuan. Kalau nggak bisa banyak-banyak, itu dulu deh. Kemudian hindari tindakan-tindakan yang bisa apa ya kontra juga terhadap diri. Kan kalau laki-laki itu berbuat salah itu kan biasanya dikejar-kejar rasa bersalah apa, kan bikin masalah diri sendiri gitu loh. Kan itu memang ada hormon exciting ya, misalnya yang kucing-kucingan gitu kan kayak prestasi banget gitu ya, terus atau perempuannya misalnya ya kurang lebih Mbak tahu lah, misalnya apa, kalau saya kadang-kadang bercanda itu di setiap tikungan ada gitu kan ya, itu kan kayaknya berarti sebenarnya laki-laki yang seperti itu sebenarnya saya bisa bilang insecure. Dia mencari security, keamanan diri dia dari, oh saya punya banyak penggemar gitu-gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya dia itu nggak pede dengan diri dia. Sehingga dia mencari ininya dari sana. Apa ya, aktualisasi dirinya. Dan tolong juga kalau memang ada yang mendengar laki-laki misalnya punya pasangan dipijit ya kan, jadi biasakan dipeluk dari belakang ya kan, dimasakin, kan nggak harus selalu perempuan yang masakin. Kalau bisa kan, siapa tahu ada keajaiban kan, ada pendengar pendengar langsung tiba-tiba besok dia masakin istrinya, istrinya jadi tambah sayang sama radio ini, kan kita nggak tahu ya gitu. Terus mulai puji lah, jadi terus kalau marah ditahan dulu aja. Kan emang emosi itu kadang-kadang nggak bisa ini. Karena kalau kata-kata itu udah keluar itu udah nggak bisa. Kayak duri sudah nancep, gimana itu? Dicabut kan masih ada lubangnya gitu. Gitu sih. Nggak muluk-muluk lah. Iya, bener. Nah, itu tuh, ini nasihat untuk para lelaki di luar sana ya, Mbak ya. Untuk pendengar sahabat Green yang ada di luar sana. Oke, sekarang kita sudah sampai nih, Mbak ya, di sesi. Yang bagus. Kasih uangnya bagus. Loh. Misalnya contoh, dia pengen istrinya seksi. Terus kan Ya, dikasih uang buat beli baju. Bagaimana itu istrinya bagi bisa seksi ya? iya. Jadi jangan ini aja ya, Mbak ya, harus seimbang gitu, memberi support Iya. mental dan secara finansial juga ya. Jadi Iya. Heeh. Jadi ini ya imbang lah gitu. Akhirnya kan sama-sama enak gitu kan dalam menjalani hubungan entah itu rumah tangga dan lain-lain gitu ya Mbak. Nggak perlu mewah, yang penting maksudnya apa ya, cukup gitu loh. Ya. Dan saling Kan kadang menghargai. iya, jadi diskusi semua itu ngomong. Ya. Misalnya suaminya bilang, aku bisa kasih kamu nih misalnya contoh ya 50.000, ya nanti istrinya tinggal bilang boleh nggak tambahin. Jadi sebenarnya itu nego soal duit itu bisa nggak jadi berantem sebenarnya, bercandaan aja gitu loh.
Iya, Cuma kan biasanya kalau laki-lakinya tanggungannya lebih dari satu itu dia biasanya agak apa ya, agak panas ya, panasan. oke. Oke, Mbak Oke, Pris, terima kasih banyak ya Mbak Pris atas segala macam ya, informasi yang membuka wawasan kita untuk tetap menjaga kesehatan mental nih Mbak. Tadi kita udah ngebahas bukan hanya yang sudah menikah, tapi secara pribadi perempuan-perempuan di luar sana ketika memang merasa tidak baik-baik saja dengan kesehatan mentalnya, kali tadi solusi yang diberikan oleh Mbak Pris ya, bisa journaling atau melakukan hobi-hobi kalau Mbak Pris tadi nonton gitu ya, kemudian banyak lagi ya, jalan dan lain-lain. Nah, jadi semoga dengan adanya podcast ini dengan Mbak Pris bisa membuka eh, pikiran sahabat Green di luar sana. iya, iya. Oke, Makasih ya buat Radio Green, timnya Mbak Nisa dan semuanya, iya, dan pendengar semua yang apa ya mendengarkan lah ya. Ini intinya ya gitulah, tips-tips yang simpel-simpel aja. iya. Oke, terima kasih Mbak Priska Priscila, salah satu ya founder dari Happy Self. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk sahabat Green yang di luar sana. Kita akan kembali lagi tentunya dengan tema-tema menarik, bukan hanya terkait perempuan, tapi bisa lingkungan, kesehatan mental seperti tadi, pendidikan, dan masih banyak tema lainnya. So, jangan kemana-mana, stay tune on Green Radio Line, dan sampai jumpa. Kebaya molek dipadankan dengan tenun motif siku awan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunglah selalu sahabat Puan.